warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Safatiah Padarma dengan NIM 20226025, mahasiswi Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi setelah UTS, yaitu materi pertemuan 12 yaitu sistem penjilitan, dan materi pertemuan 16 yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Konservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Dasrieni Esos M.Ikom. Baiklah, langsung saja ke materi pertemuan 12 yaitu sistem penjilitan. Penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Penjilitan kembali dimaksudkan untuk mempertahankan bentuk fisik sekaligus kandungan informasi di dalamnya. Tujuan dari penjilitan di perpustakaan adalah untuk mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, untuk mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya, dan untuk memudahkan penggunaan bahan pustaka. Persiapan dalam penjilitan. Sebelum bahan pustaka dijilid, harus dilakukan persiapan dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan. Persiapan yang dilakukan adalah pertama, penghimpunan atau penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki. Kemudian membentuk kuras atau cutter. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka, ratakan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi mudah. Dan yang kedua, penggabungan atau menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi cutter. Kemudian cutter-cutter itu digabungkan menjadi buku. Bahan atau sarana penjilitan. Bahan atau sarana yang diperlukan dalam melakukan penjilitan pertama ada kertas. Kertas yang dibutuhkan untuk penjilitan mempunyai berbagai ukuran standar seperti kertas conqueror, kertas casing atau Samson, karton board, karton milliboard, kertas marmer atau marble paper, bukram, dan kertas linen. Yang kedua, ada peralatan penjilitan atau mesin-mesin seperti mesin potong semi-otomatis, mesin potong manual, alat potong bor atau kacip, mesin bor atau pembuat lubang, dan pres buku atau koran. Dan yang ketiga, peralatan penunjang penjilitan lainnya yaitu jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm, pisau potong atau scatter, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, palu, gergaji, pelubang atau pusut, dan lem. Jenis-jenis penjilitan. Ada beberapa jenis penjilitan buku. Yang pertama ada jilid hardcover, yang mana covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal, jadi lebih awet. Yang kedua ada jilid softcover, merupakan jenis jilitan yang covernya ringan dan tipis. Yang ketiga jilid kaye, cocok untuk jumlah halaman sedikit. Contohnya untuk majalah dan buku tulis. Yang keempat, jilid dengan tanda atau sindaktor binding. Contohnya terdapat pada buku rujukan yang tebal, atlas, dan sebagainya. Yang kelima, ada jilid lem punggung, yang biasa digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Nah, kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. Kemudian yang keenam, ada jilid spiral, yang biasa digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus seperti laporan tahunan, laporan akreditasi, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, jilid lakban. Biasa digunakan untuk majalah, laporan, diktat, dan sebagainya. Kelemahan jilid lakban adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata dan sukar difotokopi. Untuk contoh kegiatan preservasi dan konservasi pada proses penjilitan buku, saya akan memperlihatkan sebuah video cara menjilid buku.
materi pertemuan ke-16 yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama dengan tujuan untuk mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Sedangkan penyiangan dapat diartikan sebagai pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaatannya bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan bahan pustaka dari jajarannya dikarenakan bahan pustaka tersebut rusak, tidak up to date, atau terdapat kerusakan lainnya. Tujuan penyiangan. Menurut Kentredno tahun 2010 pada halaman 127, tujuan dilakukan penyiangan adalah pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, yang kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat, yang keempat, mempercepat proses temu kembali, yang kelima, agar bahan pustaka bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up to date, dan yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola bahan pustaka lebih efektif dan efisien. Sedangkan fungsi dilakukannya penyiangan adalah pertama, untuk menghemat tempat, yang kedua, untuk menghemat waktu, yang ketiga, untuk membuat bahan pustaka lebih menarik, yang keempat, untuk meningkatkan reputasi perpustakaan, yang kelima, untuk mengetahui kebutuhan bahan pustaka, dan yang keenam, untuk mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan bahan pustaka. Kemudian, manfaat dari kegiatan penyiangan bahan pustaka menurut Putra Aidil pada tahun 2019 adalah pertama, bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari segi isi, usia, maupun fisiknya. Yang kedua, mengurangi kepadatan bahan pustaka sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk bahan pustaka yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Kriteria penyiangan bahan pustaka. Sebelum pustakawan melakukan kegiatan penyiangan, terlebih dahulu pustakawan seharusnya mengetahui bahan pustaka yang akan dilakukan penyiangan. Kriteria ini ditentukan oleh pustakawan pengembangan bahan pustaka yang berkonsultasi dengan pustakawan dan staf pengajar. Adapun kriteria penyiangan bahan pustaka berdasarkan kepada pertama, kondisi fisik bahan pustaka, kemudian yang kedua, isi bahan pustaka, yang ketiga, penggunaan, yang keempat, duplikasi, yang kelima, dapat dipinjam dari perpustakaan lain, yang keenam, sarana dan prosedur, dan yang ketujuh, kendala. Sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Untuk kegiatan penyiangan bahan pustaka, diperlukan beberapa sarana. Adapun sarana yang diperlukan dalam penyiangan menurut Putra Aidil pada tahun 2019 adalah pertama, katalog perpustakaan, yang kedua, kartu register dan daftar buku, dan yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan bahan pustaka. Setelah sarana yang diperlukan dalam penyiangan bahan pustaka disediakan, selanjutnya dilakukan penyiangan bahan pustaka. Adapun prosedur dalam penyiangan bahan pustaka adalah pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi, yang kedua, pencabutan kartu katalog buku, yang ketiga, pengecapan, yang keempat, penyusunan buku di gudang, dan yang kelima, membuat berita acara. Untuk lebih memahami prosedur penyiangan bahan pustaka, saya akan memperlihatkan sebuah video contoh dari kegiatan preservasi dan konservasi pada proses penyiangan bahan pustaka di perpustakaan. Mungkin teman-teman yang sering atau pernah berkunjung ke perpustakaan pernah mendengar istilah penyiangan. Asing terdengar memang. Lalu apa sih penyiangan itu? Penyiangan atau weeding adalah upaya mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati, terlalu banyak eksemplar, rusak secara fisik, telah ada edisi baru maupun koleksi itu tidak relevan. Koleksi yang dikeluarkan ini dapat diberikan ke perpustakaan lain atau dihancurkan untuk dibuat kertas lagi. Namun beberapa orang beranggapan jika buku yang melewati masa retensi
yaitu 10 tahun, maka sudah tidak layak berada di rak. Padahal dalam melakukan penyiangan perlu beberapa pertimbangan untuk menilai buku tersebut layak ditarik dari rak atau dipreservasi, yaitu diselamatkan untuk tetap berada di rak dengan alasan tertentu. Kami akan memberikan beberapa contoh menentukan buku untuk masuk penyiangan atau preservasi. Pertama adalah buku yang rusak secara fisik. Terlihat bahwa buku ini sudah cukup lama umurnya. Jilidnya sudah rusak, kertasnya sudah kusam, dan lepas dari jilid. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ialah apakah kontennya masih layak digunakan, seperti konten sejarah dan bahasa, lalu apakah halaman yang ada yang hilang, dan apakah pemustaka masih berminat. Buku ini contohnya, walaupun jilid dan kertasnya sudah usang, namun ternyata buku ini memiliki konten atau isi yang masih layak dibaca. Jilidnya pun masih dapat diperbaiki dan yang paling penting, halamannya tidak ada yang hilang. Maka, walaupun usang, buku ini masih layak berada di rak. Kasus selanjutnya, buku ini sama seperti buku sebelumnya. Jilidnya sudah rusak dan mau lepas. Kertasnya usang dan bahkan sudah hilang beberapa halaman. Dalam hal ini, walaupun bukunya masih memiliki konten yang layak, namun buku sudah tidak dapat dibaca dan diperbaiki. Maka buku ini masuk dalam penyiangan. Buku yang satu ini masih memiliki jilid yang masih bagus dan halamannya lengkap. Walaupun kertasnya sudah tua hingga berwarna kekuningan, buku ini sudah melewati masa retensi, yang artinya konten atau isinya terbilang tua dan layak ditarik dari rak. Namun ada pertimbangan untuk menentukannya. Pertama, dilihat dari konten atau isinya, apakah masih layak dan ada peminatnya, bersifat konten yang jangka panjang seperti sejarah, budaya, dan bahasa. Dalam kasus ini, buku ini memiliki konten tentang teori dan prinsip dasar. Maka buku ini masih layak berada di rak karena kontennya masih bisa digunakan dan pembaca masih dapat memanfaatkannya. Masih dilihat dari isinya. Buku yang satu ini walau terlihat usang, namun jilid dan halamannya tidak rusak. Tentu kita langsung menilai dari konten isinya. Buku ini ternyata kontennya sudah usang, lebih dari 10 tahun, dan dilihat dari peminjamnya sudah tidak pernah dipinjam dalam beberapa bulan terakhir. Maka buku ini layak ditarik dari rak. Buku usang atau lama lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah buku yang memiliki banyak eksemplar. Walaupun buku tersebut secara fisik masih layak, juga kontennya masih bisa dimanfaatkan, namun buku tersebut perlu ditarik dari rak. Buku ini contohnya, secara fisik bagus, kontennya pun terkait budaya, namun eksemplarnya terlalu banyak sehingga memenuhi rak, ditambah sudah tidak ada peminat yang meminjamnya, maka buku ini layak ditarik dari rak. Namun perlu diingat, jika buku masih banyak peminat, walaupun banyak eksemplarnya, maka tarik buku dari rak dan sisakan beberapa eksemplar untuk dipinjam. Buku yang benar-benar layak untuk ditarik dari rak adalah buku terlarang, yaitu buku yang dilarang peredarannya karena tidak sesuai dengan hukum. Buku ini contohnya. Buku ini berisikan tentang teori atom adalah makhluk hidup, bertentangan dengan teori yang ada dan berpotensi menyesatkan pembacanya. Maka jika perpustaka memiliki buku terlarang, segera tarik dari rak. Kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Apapun kegiatan yang kamu lakukan, pasti ada saja kendalanya. Begitu juga dengan kegiatan penyiangan bahan pustaka. Berdasarkan Winoto dalam Suryanti, Sri pada tahun 2017, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki atau hambatan psikologi, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka.
Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Dan yang keempat, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.